Salam, jumpa lagi. Kali ini kita liburan ke mall. Mau ngapain di sana? Jalan-jalan biasa sama nonton Spider-Man. Sebelumnya sarapan murah di dekat rumah. Habis ada acara jalan sehat karena akan ada pemilihan lurah di depan kolam renang Venetian. Itu dia warung-warungnya, murah meriah, segar karena banyak pohon. Galon untuk apa? Untuk pedagang, daripada dibuang ke tempat sampah, masih bisa digunakan. Aja. Ya sama enggak, kopinya boleh juga. Anginnya segar. Dari sini nanti langsung ke Mall Summarecon. Macet? Ada jalan sehat. Iya, karena tanggal muda. Wah, ramai sekali yang antri. Iya, beli satu dapat satu. Wah, jadi kepengen. Ya udah. Diberi waktu di dalam 15 menit, dihitung hanya sepatu yang termahal dari 2 sepatu yang dibeli. Saat ini, kondisi pasar emas berada pada fase konsolidasi setelah mengalami volatilitas yang sangat tinggi pada paruh pertama tahun 2026. Harga emas sempat mencetak rekor baru di awal tahun akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan permintaan aset safe haven. Kemudian terkoreksi cukup tajam sebelum bergerak relatif stabil dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun demikian, secara jangka panjang emas masih menjadi salah satu aset dengan kinerja terbaik dibandingkan banyak kelas aset lainnya. Wah, sampai pakai nomor antre? Iya, harga emas lagi turun. Pergerakan emas saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kebijakan suku bunga bank sentral, perkembangan inflasi global, nilai tukar dolar AS, serta dinamika geopolitik. Ekspektasi bahwa suku bunga tidak akan naik seagresif yang sebelumnya diperkirakan memberikan dukungan terhadap harga emas, sementara penguatan dolar dan aksi ambil untung investor membatasi kenaikannya. Di Indonesia, emas masih dipandang sebagai instrumen lindung nilai hedging yang menarik di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi, tekanan inflasi, dan fluktuasi pasar keuangan. World Gold Council juga menilai bahwa permintaan emas di Indonesia tetap didukung oleh perannya sebagai penyimpan nilai serta meningkatnya akses investasi emas melalui berbagai instrumen keuangan. Ini tapi 10 karat emas. Wah, bagus-bagus. Jadi pengen juga. Bingung. Ibu udah punya semua yang kayak gini. Nyari yang kembang Korea. Ada yang ini. Ibunya mau yang sama atau yang mix? Biar satu set nanti yang tambahan ya. Enggak sih. Tapi ini pasti muat kan? Beli yang mana? Ini panjang loh. Temannya nanti. Aslinya mau beli logam mulia antang, sekalian beli gelang kaki. Buat saya. Coba dulu aja nggak apa-apa. Ayo kamu ya. Nama tokonya Semar Nusantara, lokasi di SMB 2 lantai 1. Harganya selisih seratusan ribu dengan toko lain, lumayan. Kalau beli 10 gram jadi jutaan selisihnya, bisa beli gelang. Bingung. Ibu udah punya semua yang kayak gini.
Beda yang ini. Toko ini terkenal di Jawa Tengah, sekarang mulai merambah ke mal di Bekasi. Set nanti yang Kalau enam ini ribuan badannya ya. kan agak kurang sih kak. Enggak sih. Tapi ini masih muat kan? Coba aja, ini panjang loh. Iya carinya mau yang ini. Kemarinnya nanti aku nggak punya kecil. Ini coba nipunya kan. Ah, Enam pelayan terlihat, logatnya medok Jawa. ayo coba ya. Sini aja sih. Coba aja. Enggak apa-apa. Yang uniknya, ada diskon kalau belanjanya pakai uang cash. Repot dong. Iya, lain kali harus ambil dulu ke ATM. 10 gram, kira-kira 25 juta. Bisa pakai kiris juga. Prospek emas untuk sisa tahun 2026 masih cenderung positif, meskipun diperkirakan bergerak dalam rentang harga yang relatif terbatas selama tidak ada perubahan besar pada kondisi ekonomi global. Jika terjadi perlambatan ekonomi, penurunan suku bunga, atau peningkatan ketegangan geopolitik, harga emas berpotensi kembali menguat. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi tetap kuat, imbal hasil obligasi meningkat, dan ketidakpastian mereda, harga emas dapat mengalami tekanan lebih lanjut. Itu pakai antrian lagi? Ya, untuk ambil emasnya. Nuansa ungu dan pink ya? Ada minuman gratis, syaratnya share di Global Map. Wah, jadi ngiler minuman ungunya. Mohon perhatian ya, kartu antrian masuk huruf U. Ada snack juga. Orange, U orange Simon. Mohon perhatian ya, kartu antrian masuk huruf Y orange. Y orange Simon menuju ke dalam mobilnya. Ramai kayak di pasar tradisional. Pedagang emas umumnya lebih menyukai pembayaran tunai karena dana dapat langsung diputar untuk membeli stok baru atau melayani transaksi berikutnya tanpa menunggu proses pencairan. Selain itu, transaksi tunai menghindari biaya merchant, meminimalkan risiko sengketa pembayaran. Menjaga likuiditas untuk membeli emas dari masyarakat, mempercepat penyelesaian transaksi di tengah fluktuasi harga emas, serta lebih sederhana secara operasional karena tidak bergantung pada sistem pembayaran elektronik. Emas dapat digunakan sebagai instrumen investasi, terutama untuk tujuan menjaga nilai kekayaan store of value dan melindungi aset dari inflasi, berbeda dengan saham yang menghasilkan dividen atau deposito yang memberikan bunga. Keuntungan investasi emas berasal dari kenaikan harga jual di masa depan capital gain. Beberapa kelebihan investasi emas antara lain: nilainya cenderung bertahan dalam jangka panjang dan sering menjadi aset safe haven saat kondisi ekonomi tidak menentu. Mudah dicairkan karena dapat dijual kembali di banyak toko emas, pegadaian, atau lembaga resmi. Cocok sebagai diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko investasi. Namun, emas juga memiliki keterbatasan. Tidak memberikan pendapatan rutin seperti bunga atau dividen. Harga dapat berfluktuasi dalam jangka pendek sehingga kurang cocok untuk spekulasi harian. Selisih harga beli dan jual spread bisa cukup besar, sehingga umumnya lebih menguntungkan jika disimpan dalam jangka menengah hingga panjang, misalnya 5-10 tahun atau lebih. Oh gitu, jadi kalau dijual lagi dalam waktu dekat rugi ya? Jika dijual kembali dalam waktu dekat, peluang rugi cukup besar, terutama karena adanya selisih harga beli dan harga jual, namanya spread. Kalau marginnya sekitar Rp300.000 per gram, berarti memang spreadnya cukup besar. Sebagai contoh,
Harga beli Rp2.700.000 per gram. Harga bui bag Rp2.400.000 per gram. Selisih spread Rp300.000 gram. Artinya, agar Anda tidak rugi, harga emas harus naik minimal Rp300.000 per gram, belum termasuk biaya lain. Jika harga emas belum naik sebesar itu, saat dijual, kembali Anda masih akan mengalami kerugian. Wah, seger nih minumannya. Udah, makasih. Iya, manis-manis asam. Mbak, boleh geser dikit. Wah, alam udah bunyi. Iya, udah gak sabar lihat emasnya. Summarecon Mall Bekasi tahap 2 SMB 2 telah resmi dibuka sebagai perluasan dari SMB tahap 1 ke SMB 2 terhubung langsung dengan gedung lama, sehingga secara operasional menjadi satu kawasan mall yang lebih besar, bukan mall yang berdiri terpisah. Beberapa penambahan utama di SMB 2 antara lain, Ballground, sebuah rooftop sports dan wellness center dengan fasilitas seperti gym, padel, tenis, basket, badminton, kolam renang, jogging track, spa, serta area FB, Summarecon, perluasan The Downtown Mall dengan lebih banyak pilihan restoran dan area alfresco dining. Wah, nonton apa? Ya, habis dari beli emas, nonton film Spider-Man. Bagus. Ya, ceritanya unik, kisah nasib pilu orang yang dikaruniai kekuatan super. Nunggu apa? Seperti biasa, ada kisi-kisi film Marvel selanjutnya. Oh gitu, pantas pada tetap nongkrong, padahal udah selesai. Spider-Man dibeli Sony ya? Iya, tetapi yang dibeli bukan karakter Spider-Man secara penuh, melainkan hak filmnya. Singkatnya, Marvel menciptakan dan tetap memiliki karakter Spider-Man dalam komik beserta hak kekayaan intelektualnya. Sejak tahun 2009, Marvel dimiliki oleh Disney. Location unknown. Location unknown. Location unknown. Location unknown. Location unknown. Pada tahun 1998, saat Marvel mengalami kesulitan keuangan, Marvel menjual hak eksklusif untuk membuat dan mendistribusikan film layar lebar Spider-Man kepada Sony Pictures dengan nilai sekitar $7 juta Amerika. Oke, sampai jumpa lagi.